Nomor 1 yang mana? Soalnya nomor 1, 2, 3 mana? Mohon maaf, di sini saya dari perwakilan dari customer mempertanyakan, dan perwakilan dari kelompok satu ini mempertanyakan desa ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang membedakan desa Sukarno yang dijuluki sebagai desa Pancasila ini dengan desa yang lain? Nanti aja apa sekarang? Jawab sekarang. Boleh. Bedanya dengan desa Sukorno sama desa-desa yang lain, ini satu kecamatan ada 10 desa ya. Karena ada desa Sukorno adalah desa yang biasanya paling ujung sendiri, penghujung barat itu desa Sukorno. Desa Sukorno itu memang beda dengan desa-desa yang lain. Memang disebut dengan julukan sebagai brandingnya desa Pancasila. Desa Pancasila kenapa dipanggil desa Pancasila? Karena memang di sini itu banyak penganut agama yang berbeda satu sama lain. 3 agama, kemudian 1 paham kepercayaan. Yang pertama yang paling mayoritas ada memang agama Muslim, agama Islam. Kemudian yang kedua diikuti dengan agama minoritas, yaitu agama Hindu yang paling istilahnya minoritas yang paling banyak itu Hindu. Kemudian yang ketiga adalah agama Katolik. Kemudian yang selanjutnya adalah kepercayaan Islam. Akhirnya memang perbedaan seperti itu, karena memang banyaknya penganut seperti ini, dan itu membangun bukan hanya dalam satu keluarga, tapi membangun satu sama lain. Bedanya dari dulu adalah memang Sukarno itu tidak pernah ngurusi gitu. Warganya itu tidak pernah ngurusi itu agama apa. Itu memang turun-turun sudah, mulai dari bapak saya tidak seperti itu, mulai bapak saya seperti itu. Jadi istilahnya sekarang itu istilahnya melestarikan yang dulu diamanahkan oleh leluhur ya. Memang kita itu menghormati betul, menghormati satu sama lain, istilahnya nggak ada sekat apapun, nggak ada. Bahkan acara yang secara minoritas, secara agama itu kita juga ikut mensupport. Apalagi pemerintah desa Sukorno ini di bawah pimpinan Bapak Ahmad Heri mulai menanamkan itu. Dulu belum ada fasilitas, istilahnya belum ada sarana untuk menyalurkan kegiatan agama yang minoritas. Semenjak Pak Kepala Desa Ahmad Heri atau tahun 2007 kita sudah menyediakan istilahnya memberikan kebebasan beribadah dan juga istilahnya memberikan kegiatan agama yang minoritas. Itu bedanya di sana itu Sukorno, ini Sukorno senengane Reno. Suko kan bahasa Jawa seneng. Ya Reno itu sebenarnya senengane Reno termasuk agama juga berbeda-beda. Kalau desa lain memang ada tapi tidak sebanyak ini, tidak serukun ini, tidak se effort ini, istilahnya minoritasnya itu betul-betul kita ayomi. Islam mengayomi minoritas yang menghargai yang mayoritas. Bentar. Ini masuk kandang dulu sih. Santai, Kak Sedekah ya ada lagi yang ditanyakan. Saya mau tanya Bu, kan bagi desa Pancasila itu desa banyak yang antar umat beragama. Kira-kira ada kesulitan nggak Bu kalau atau ada program-program kebijakan tertentu untuk menambah kerukunan antar masyarakat itu? Mungkin sifatnya ada apa? Tidak ada kesulitan bagi kami istilahnya. Memang istilahnya kita sudah diparingi warisan sama leluhur kita seperti itu. Kalau memang leluhur kita kalian ya tetap kita yang kalau leluhur kita, nenek moyang kita itu sudah mewarisi ya berbeda-beda, seperti ini warga Sukorno. Prinsipnya satu, mereka itu warga Sukorno. Bapak Kepala Desa juga mereka warga Sukorno. Jadi kalau kesulitan tidak ada. Bahkan Pak Kepala Desa sudah memberikan ruang-ruang untuk mereka yang minoritas. Seperti ada festival ogoh-ogoh, itu adalah suatu bukti bahwa di pemimpinan Pak Ahmad Heri ini memang sudah menyediakan sarana itu. Dan itu sudah diakui oleh masyarakat, bukan sebagai festival untuk Hindu saja, tapi sudah menjadi aset bagi masyarakat desa Sukorno ini, bahwa dengan istilahnya mengadakan festival pawai ogoh-ogoh itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sukorno. Jualan banyak yang habis, banyak mendatangkan orang
baik dari Desa Supono maupun dari luar, bahkan luar kabupaten Desa Supono. Kalau sudah saat festival Ogoh-Ogoh, banyak adik ini. Itulah nanti mengingatkan kalau sudah festival Ogoh itu bukan miliknya orang Hindu, tapi milik kita. Jadi, istilahnya yang harus kita lestarikan juga sebagai devisa yang memasukkan kita. Ya, istilahnya banyak negara yang berkunjung, akhirnya kan UMKM kita kan dapat melayani mereka dengan baju peningkat kejajaran Buru Supono. Dan yang kedua, untuk mempersatukan mereka itu acara Bapak Kapal Desa sudah menyatakan boleh tahun berapa itu sejak kita mengadakan gerbek suro. Kalau seperti ini ya satu Muharram, kita ya maksudnya kan satu Muharram. Nah, satu Muharram akan diakui oleh satu agama saja. Dan Bapak Kapal Desa tidak mau istilahnya ya satu Muharram nanti di masjid ada. Tapi untuk menggabungkan mereka, kita buat acaranya dengan gerbek suro. Kenapa gerbek suro? Dari sekian banyak agama akan menerima, soalnya masih adat. Kita menampilkan adat sebuah gunungan itu berisi dengan hasil bumi kita. Jadi masing-masing RW nanti akan membuat gunungan itu dan diarak ke seliling desa, kemudian satu di tempat di tanah pegunungan desa. Dikasih istilahnya dibuat rebutan ya. Nah, satu menyatukan paham kepercayaan juga. Karena paham kepercayaan itu hari rayanya itu satu suro. Jadi kita mulai itu maka semua aspek agama itu didalamkan. Jadi tidak ada kusdan. Kita tinggal meningkatkan dengan acara-acara yang seperti kemarin dengan Pak Kadis. Bahkan halal bihalal kan sudah bukan milik Muslim, sudah halal bihalal bagi Pak Kepala Desa, menyatukan warga, istilahnya memberikan tali silaturahmi kepada warga, baik itu agama Islam, agama Hindu, agama Katolik ataupun agama Buddha. Jadi satu halal bihalal di kemarin. Kalau Desa Pancasila sendiri kan udah dari lama disebut Desa Pancasila. Desa Pancasila itu dikasih julukan pertama kali digaungkan adalah dari pidato Ibu Bupati Faida sekitar tahun 2018-an. Beliau berkunjung ini ketika ada festival Ogoh-Ogoh. Faida memberikan julukan bagi Desa Supono karena sebagai Desa Pancasila. Karena apa, Dek? Festival Ogoh itu bukan milik orang Hindu. Justru yang menggotong, yang membuat Ogoh-Ogoh itu semua agama. Jadi satu Ogoh-Ogoh dibuat, ada yang Muslim, ada yang nyediain makanan, ada yang itu Muslim ada, Katolik ada, Hindu kan memang minoritas. Sebenarnya saya itu. Kalau untuk menggotong kan jelas tidak kita duduk kan, untuk orang Islam kan. Yes, royong juga. Kemudian kalau sudah nyepi itu kan malamnya harus pati geni, itu gangguan sudah dimadamkan semua, baik yang Muslim itu padam sudah. Dan kita yang Muslim terutama Dinas Desa Sukoran dan warga itu mengamankan warga yang sedang nyepi. Dengan adanya perubahan dan pengaruhan, maka desa menjaga tradisi yang telah dilestarikan agar tradisi tersebut tetap sesuai dengan Pancasila. Yang tadi melestarikan itu ya dengan adat kita tadi, ya sekaligus itu tadi dengan adat gerbek suro, kemudian jalinan silaturahmi itu akan mempererat satu sama lain. Di antara istilahnya yang anak-anak muda juga diperbolehkan, istilahnya bukan hanya yang tua tapi yang muda. Justru yang muda inilah nanti akan penerus kita. Istilahnya kita buat sebagai yang tua itu memberikan pelajaran pada yang muda. Sama dengan saya dulu belajar sama bapak saya, kalau saya menghormati, jadi kita seperti depan ini loh, membawa ini percaya, sebelahnya Hindu. Ini bagi ibunya kepercayaan, anaknya Hindu. Membaur, kalau dia ada dikasih, kalau semacam ada pengajian juga kalau itu diperbolehkan memakai pengeras, boleh. Selama itu tidak bertabrakan. Misalkan kalau situ masanya tahlilan, kalau situ ada pengajian juga, ya harus itu aja, tepos liro lah. Nggak ada yang itu, nggak ada.
Kalau Islamnya kita Islam ahli sunnah wal jamaah, Islam Nusantara lah Islam, Islamnya diajarkan Nabi Muhammad kema agamamu ya agamamu, agamaku lakum dinukum waliyadi. Itu sama dengan al-kafirun dan tidak usah mengurusi agama orang lain selama agama itu orang lain itu tidak mengurusi. Itu kalau saya lihat dari Google tuh ada banyak di sini tuh ciri khasnya tuh ada rumah tempat ibadah masing-masing dari setiap yang dianut di sini itu kira-kira bisa kami ini nggak kunjungi? Monggo nanti kunjungi, nanti tinggal bilang aja di gereja sama Pak Gondo ya. Di sana ada Mas Pantas Rambu. Monggo Di gereja, setelah gereja itu ada pura lagi, namanya pura swastika. Kebanyakan yang untuk acara-acara pembakaran obor itu di pura swastika. Maka memang pura swastika itu pura besar. Kalau Pulitasari, tapi justru itu yang tertua Pulitasari. Tapi yang terbesar itu memang Swasti Dharma. Nanti boleh, monggo. Rasanya kalau nanti ke pura, saya sarankan jangan ke dalamnya. Sudah di situ foto dari tempat aja. Memang itu persembahnya harus suci. Tidak semua diperbolehkan masuk. Beda sama masjid ya, beda. Pura memang harus ada protokol. Itu sudah menjadi anjuran. Nanti kalau dengan mau dokumentasi depannya itu nggak izin ke depan itu mau buat memang itu kalau suatu rumah agak sabar dikit dia, jangan sampai ya pokoknya permisi aja dalam iya. Kalau mana ya Bu? Tuh, di Google Map ada. Kira-kira ada pesan untuk generasi muda nggak di sini? Maksudnya untuk meneruskan gitu pesannya. Pesan kami sama dulu pesan-pesan dari leluhur kita, dari atas bahwa terus istilahnya semoga orang itu sampai Islamnya sempurna dikasih itu sampai terusnya. Mudah seperti kita tanamkan, banyak kita rangkul mereka seperti adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan untuk merangkul mereka, pemerintah desa aja sudah ngasih sarana gini loh, itu perlu ditingkatkan lagi. Ada semacam pemikiran seperti itu dari para pemuda. Itu menanamkan cukup lama memang, menanamkan seperti itu cukup lama. Akhirnya nanti saya Pak Kades minta bisa meningkatkan lagi, kegiatan-kegiatan yang baik itu minoritas maupun mayoritas. Jadi itu dikembangkan apalagi mintanya Pak Kades seperti itu. Ini sudah programnya Pak Kades itu mintanya dari Pak Kades kemarin yang waktu pertemuan antar remaja antar agama itu mintanya kena kembangkan lagi apa kita buat secara sama dari kemarin itu sudah disupport sama gereja itu sudah membuat kegiatan yang belum tersalurkan oleh desa, berdoa secara setiap agama itu satu hari kemerdekaan, sebelum hari kemerdekaan itu ada tasyakurannya. Tasyakuran itu agamanya yang berdoa itu setiap agama, ada yang berdoa agama Hindu, ada agama Katolik, kemudian ada Islam. Nanti tanggal 16 Agustus biasanya malamnya di gereja itu sudah di 2 kali ini gereja itu Pak Kades sangat antusias dari ini ya, memang tidak terjangkau kegiatan yang kemarin itu sudah diberikan Pak Kades ojo ikut dong kegiatan ada lagi memang sudah support oleh gereja. Ini yang sangat memberikan Pak Kades kemarin. Nanti tanggal 16 Agustus malamnya itu kita kumpulkan semua agama tapi di gereja, di halaman gereja.
tanya nanti aja enggak apa-apa. Ke atas Mas ini kalau mau ke atas ya. Ini ke atas, nah itu tembus. Peninggalan ini dikatakan peninggalan zaman Belanda. Di sini dulu ada namanya. Sebentar, kita ambil gambar dulu ya. Oke. Itu sumur namanya Selohantoro. Karena dulu di sini ada penunggu gereja namanya Mbah Selo. Saya masih sekitar tahun 80 Cimenai. Tapi sebelum itu Mbah Selo tahun 80 mungkin sudah sekitar kurang lebih 90-an. Jadi sebelum itu sumur sudah ada beberapa dekade dan ini belum ada bangunan, waktu itu masih ada pakuran. Dikatakan sumur suci atau air suci karena apa? Karena sudah diberkati oleh Bapak Uskup kami yang dari Malang. Sudah diberkati, maka kalau menurut keyakinan kami kalau sudah disucikan oleh pimpinan kami atau apa yang kami ikuti, itu menurut kami sudah suci karena sudah diberkati. Maka dinamakan air suci. Sebetulnya itu adalah sumber peninggalan sebelum ada sumber-sumber daerah sini sudah ada. Belum diketahui, kalau kita cerita ini nggak usah tanya, nanti pasti bisa diambil sendiri. Gereja depan ini itu sudah 3 kali direnovasi, terakhir tahun 2001. Asal muasal gereja ini dulunya kita terbentuk komunitas tertentu tahun 1906, masih zaman Belanda ya. Doanya waktu itu masih belum ada gereja di tempat-tempat rumah doanya. Terus terdiri bangunan fisik tuh yang kami punya itu kita dapat dari perpustakaan Belanda waktu itu tahun 1924-1925 sebelum PG Semboro ada. PG Semboro itu 1928, juga sebelum gereja di Jember ada. Gereja Jember itu Santo Yusuf itu 1926. Di sini 1924-25 itu sudah ada. Baptisan pertamanya sudah kita peringati itu tadi malam, kemarin malam di sini ada acara 99 tahun baptisan pertama, juga 99 tahun gereja. Jadi kurang 1 tahun lagi sudah 1 abad tuh gereja itu. Sekolah juga seperti itu. Nah, antara sekolah sama gereja itu jauh-jauh lah dari orang Jawa itu berdirinya. Dulu sebelah itu namanya sekolah rakyat. Jadi orang sepuh-sepuh dulu tuh sekitaran Sukono tuh sekolahnya di sini sekitaran desa itu. Karena belum ada sekolah SD waktu itu. Adanya sekolah rakyat. Sekarang jadi SDK. Sampai sekarang tetap berjalan. Muridnya perlu diketahui jenengan muridnya itu 90% Muslim. Yang 10% tuh Hindu, Katolik, aliran kepercayaan. Sekarang masih berjalan. Sekarang nggak ada Pak Sabtu mungkin udah pulang. Juga ada guru agamanya di situ, Pak Ustadz ada di situ. Masing-masing dari itu juga ada. Yang namanya toleransi kemajemukan itu selalu kita tanamkan dari generasi adik-adik kita, biur atau apa itu. Untuk desa Sukono mungkin banyak yang belum tahu, Sukono ya seperti ini. Dengan masuk tadi dari Jalan Raya ada pura, ada banyak musola, ini gereja, nanti ke sana lagi ada pura. Pura yang sana itu namanya Pura Swasti Dharma. Kalau yang jenengan masuk pertama tadi kiri jalan namanya Perwitosari. Itu dari teman-teman kami Batindo. Kalau ada acara keagamaan, satu misal contoh kayak acara nyepi, itu ada gogo, itu kami itu nggak pilih-pilih, sudah saling membantu. Saling membantu, kadang juga ikut
pengamanan kah, kadang juga ikut andil untuk menggol ogoh-ogoh. Bukan kami saja, Pak Kades pun juga ikut keliling, kadang Pak Camat pun juga sering datang. Waktu itu ogoh-ogoh itu tingkat RT satu gang dua gang, berhubung makin lama makin rame, akhirnya diakui oleh Pemda yang backing keamanan Polres sendiri. Kalau jenengan mau masuk jam 6 sore udah nggak bisa ke Desa Sukorno, ditutup sudah untuk acara ritual keagamaan konco-konco teman kami Mbak Tindu tadi itu. Mulai jam 6 sore sampai jam 12 malam acara. Jadi kalau toleransi keberagaman Sukorno mungkin jenengan sudah baca-baca kan, sudah baca-baca lihat seperti apa. Nah, perlu diketahui saja untuk Pancasila di sini hanya sekedar, bukan hanya sekedar simbol atau apa. Di sini ada keunikan yang lebih dalam lagi. Satu atap itu ada yang bapaknya, ibunya, anaknya itu multi agama. Ada yang kadang bapaknya Hindu, terus anaknya kadang Muslim, kadang Katolik. Di sini tuh ada. Tapi untuk sementara ini nggak bisa ditemui oleh teman-teman karena apa? Keseringan dari kayak jenengan-jenengan itu bukan dari Jember aja yang lebih, bahkan dari kemarin lusa itu dari Malaysia tempat ke sini. Tadi banding dari Malaysia, teman-teman dari mahasiswa Malaysia ke sini juga kok bisa. Mungkin ada pertanyaan dua pertanyaan, monggo. Silakan. Yuk lanjut, monggo. Berikutnya. Tadi kan jenengan juga udah menyebutkan kan kalau di desa ini itu kepercayaannya itu sangat beragam Pak. Nah itu ada yang kepercayaan apa ya? Aliran kepercayaan. Iya, aliran kepercayaan itu. Di situ tuh di Desa Sukorno ini kayak ada hukum adatnya sendiri gitu nggak, Pak? Kalau masalah hukum adat di desa kami itu tidak ada. Kita misalkan ada permasalahan di masyarakat, entah itu dari Hindu, entah itu dari Muslim, entah itu dari Katolik, itu secara langsung kita selesaikan di kepala dusun, entah itu masalah kriminal atau apa aja. Tidak ada hukum adat. Nanti kalau misalkan di Pak kamu atau kepala dusun tidak bisa, kita bawa ke desa. Ke desa tidak bisa, kita bawa ke ranah kepolisian. Demikian. Nanti kalau di Polsek nggak bisa ya langsung ke Polres. Misalkan ada seperti itu. Kita kalau bisa kita rangkul dulu, kita asas kekeluargaan bagaimana. Ini kasusnya besar atau kecil. Kalau kecil ngapain kita bawa ke atas? Itu. Kalau hukum adat tidak ada. Memang sih zaman Pak Karwo kita dapat predikat desa budaya, desa adat, dan juga simbolik Nusantara ini desa Pancasila zaman Pak Karwo. Tapi untuk desa Pancasilanya kayaknya kita sertifikatnya belum turun mungkin. Tapi sudah digaungkan desa Pancasila semenjak Pak Karwo. Tapi untuk Desa Sukorno sendiri sebelum Pak Karwo atau sebelum siapa, kita sendiri mulai dari dulu dari nenek moyang sudah seperti ini. Apa yang ditanamkan nenek moyang tetap kita uli-uli, kita jaga untuk kerukunan umat beragama. Mbah Batalas biyen zaman biyen tuh Soro, yang Mbah Batalas di sini itu ini kan dulu rawa-rawan. Ceritanya nggak tahu tahun berapa, cuma kita dengar dari nenek moyang, mbah yang sudah mendahului kita tuh kebanyakan tuh orang migran kalau sekarang orang migrasi lah. Kalau dulu migran dari kota ke kota bisa ke desa. Kebanyakan yang dari situ pendatang luar dari wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, juga ada dari wilayah Sunda mungkin kan. Di sini juga bermacam suku nih. Ada yang suku Madura, ada yang suku Sunda ada di sini. Tapi khusus untuk suku Maduranya berkolongnya kebanyakan 90% ada dusun sebelah, dusun Kandarjo namanya. Kalau yang ini Kerajaan Kidul. Di desa kami itu ada 3 dusun. Kerajaan Kidul, Kerajaan Lor, sama Kandarjo. Di Kandarjo itu 90% itu Madura. Kalau yang di sini campur. Itu tadi jawabannya hukum adat di sini tidak ada. Terima kasih ya Pak.